tukang ngumpulin win dan juga tukang ngumpulin referensi di galeri dan juga di Pinterest. Kalian masih ngalamin art block? Kasian. Sama. Tapi saya punya cara sendiri buat ngilangin art block. Ya, jadi gini. Menurut saya art block itu datang dari mood yang lagi down. Sedangkan mood buruk itu biasanya datang dari diri kita sendiri. Seperti keseringan nyaman dengan tidak ngapa-ngapain, scroll Facebook, scroll TikTok, scroll IG, dan bokep terus coli, nembak orang terus ditolak, nontonin orang-orang kaya traveling, gak punya duit, skill isu. Ya apapun itulah. Sebenarnya aku sendiri tuh jarang banget ngalamin yang namanya art block. Bohong, yang bener. Jadi buat kalian, please lah stop nyalahin mood kalian sendiri. Tapi cobalah cari penyebab sebenarnya apa yang membuat kalian tuh jadi orang yang moody gitu. Intinya yang gampang mood down. Anjay, mood down. Don't let me down, let me down, let me down. Am I losing my mind? Oh, deep in my head, darling, I hope. Setelah tahu penyebabnya, kalian pasti bisa mengatasinya. Jadi intinya tuh cari masalahnya, terus kalian tuh cari solusi permasalahannya tuh apa gitu. Misalnya kalian gak mood gara-gara tempat kerja yang berantakan, ya solusinya ya bersihin tempat kerja kalian sebelum bekerja. Kerja bagus. Dan satu lagi, please bro, stop col. Mungkin aku di sini kasih beberapa poin yang hampir rata-rata orang tuh ngalamin atau punya kasus yang sama yang membuat kita tuh jadi art block. Yang pertama, cukup cari referensi yang kita butuhin aja. Setelah nemu referensi, langsung gas eksekusi aja. Terkadang kita tuh gak sadar, kita sering scroll cari-cari referensi di internet pas kita lagi gambar. Justru itu akan membuat kita hanya sibuk cari referensi tanpa pernah memulai ide dan imajinasi kita. Ya, karena kita hanya akan mikir, wah bagus nih referensi, lebih bagus dari ini, wah bagus nih referensi. Alhasil, kita hanya akan numpuk whip, dan whip itu akan membusuk. Ironis sekali bro. Raul. Stoplah kalian menumpuk whip, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang... Intinya, kita tuh jangan gampang ke-trigger sama referensi baru pas kita ngegambar yang bakalan ngerubah imajinasi dan ide kreatif kita sendiri. Tapi ada kalanya sih kita butuh buat dapetin referensi lain. Ya itu sih nggak apa-apa lah. Ya namanya juga kebutuhan. Yang kedua, please stop scroll sosmed bro. Mungkin poin yang kedua tuh mirip-mirip lah sama poin pertama. Cuma poin yang kedua nih dampaknya lebih gede aja gitu dari poin yang pertama. Bukan rahasia umum lagi kalau scroll sosmed itu bikin candu. Apalagi kalau scroll TikTok terus nemu konten cewek pamer belahan, terus lanjut tiduran, tangan mulai bereaksi, terus coli. Kelar tuh mood. Udah mulai semangat bikin karya, malah mood dihancurin lagi. Sebenarnya scroll sosmed gak apa-apa sih pas kita ngegambar, hitung-hitung buat ngademin otak kita gitu. Tapi ya secukupnya aja. Yang jadi masalah, kita tuh sering kebablasan gitu. Gambar cuma 15 menit, scroll sosmednya sampai 4 jam. Yang ketiga, coba upgrade tools. Ini sering banget dibicarakan di halayak perartisan soal gimana cara ngilangin art block. Ya mungkin poin ini sering banget masuk lah. Upgrade tools gak harus dari pensil warna Faber-Castell ke Prismacolor, dari spidol ke Copic, dari ballpoint standar ke Micron Sakura, dari HP ke iPad, dari mouse ke pentab, dari pentab ke pen display. Misal yang tadinya kalian tuh gambar cuma pakai pensil 2B warungan, terus tuh kalian beli pensil dari grade 2B sampai 8B gitu. Paling berapa ribu sih? Gak sampai 100 ribu lah. Jadi gak harus yang langsung gitu, satu kamar isinya amunisi buat gambar semua gitu.
Intinya ya cukup pelan-pelan aja, yang penting tuh dibeli. Ya tahu-tahu kebeli iPad, tahu-tahu kebeli PC, tahu-tahu kebeli pentel, tahu-tahu kebeli pen display, tahu-tahu kebeli kopi. Ya intinya yang tahu-tahu aja lah, atau ya tidak aja. Menurut saya upgrade tools bisa naikin karya dan skill kita secara signifikan. Kayak ini adalah karyaku di tahun 2018 sama 2020 kalau nggak salah. Ini yang kiri tuh pakai 2B doang, terus yang kanan ini udah aku upgrade dari apa ya, mungkin HB apa ya, dari HB sampai 8B kalau nggak salah. Ya sebegitu berpengaruhnya lah upgrade terus. Tapi BTW gak usah tanya kenapa art style saya itu sekarang udah beda. Número 4. Yang keempat, cari sesuatu yang bisa membuat kalian nyaman saat menggambar. Sebenarnya ada banyak faktor untuk poin ini, karena kita tuh bukan AI atau robot. Jadi kita tuh butuh yang namanya kenyamanan. Anjay, kenyamanan. Nyaman, asri, dan bersih. Entah itu dengan dengerin musik yang kalian suka, ngerapihin tempat tidur, ngerapihin tempat kerja, dan lain-lain. Ya intinya lakuin hal yang membuat kalian tuh nyaman buat gambar gitu. Bukan nyaman rebahan tapi gak gambar. Tuh mending kalian udahlah. Kayak saya pribadi, misalnya ada rokok, ada kopi, terus setel lagu favorit, itu sih udah cukup lah. Soal tempat kerja yang berantakan ya karena saya nyaman, ya nggak ngaruh ke mood saya gitu. Sebenarnya males aja beberes, siapa tahu ada yang mau bantu beberes gitu, ntar om kasih permen lah. Wah om, kamar dingin sekali. Oh iya dong. Kamu kalau capek kamu istirahat aja. Iya om. Mau mana om? Buka sananya. Yang kelima atau the most point yang jarang buat kita sadari, yaitu adalah jangan terlalu melompat jauh, bro. Maksud saya melompat jauh di sini tuh kita buru-buru pengen jadi sepuh, sedangkan kualitas skill kita masih rapuh. Contohnya kita maksain bikin karya kayak Wes, Vlog, dan lain-lain lah, atau panutan kalian lah, siapa lah. Tapi kita belum, bahkan gak pernah belajar aspek lighting. Alhasil kita hanya akan dapetin rasa frustasi karena gagal, dan hasilnya pasti membuat mood kita tuh jadi turun dan malas buat belajar lagi. Kita tuh gak bisa maksain art style si A yang udah sepuh, terus kita maksa bikin dan mencoba menyamai hasil dari karya si A. Ya mungkin bisa kalau kalian tuh udah mumpuni ilmunya atau mempunyai skill yang memadai, mungkin itu gak usah dipertanyakan lah. Kalian tuh harusnya sadar panutan kita tuh butuh proses untuk mencapai hasil seperti sekarang. Jadi lebih baik kita tuh pelajari dari awal. Kalian pernah mikir nggak kalau kita tuh lahir gak bisa langsung pakai baju, gak bisa langsung jalan, mencintai tanpa dicintai, cari duit, mikir kalau Whiskas tuh enak. Kamu perlu proses dan pembelajaran, bro. Kalau kalian pengen instan, mending pakai AI aja udah. Tinggal ketik prompt, terus ribut masalah hak cipta. Jika ada yang kurang atau mau revisi, silahkan tulis di komen. Oh ya bro, jangan lupa subscribe. Subscribe pasu. Bye.